pemerintahan. Yang sederhananya katanya dilihat dengan cara input, output, dan outcome. Bagaimana prosesnya, hasilnya, lalu dampaknya. Nah, itu katanya dapat dilihat untuk akuntabel sebuah unit organisasi pemerintah. Kemudian berkinerja rendah. Ini sama tadi ya, seperti yang disampaikan di awal, pandangan masyarakat bahwa PNS itu birokrasi kita ya yang dilakukan oleh PNS itu kinerja sangat rendah gitu. Suasana kantornya pun masyarakat juga berpandangan bahwa seperti bukan suasana kerja gitu. Masih ada ditemukan para pegawai itu yang nongkrong pada jam-jam kerja. Nah, ini salah satu penyebab ya kinerja unit organisasi itu menjadi rendah. Kemudian pemerintahan belum efektif dan efisien. Apa yang dilakukan itu belum efektif dan belum efisien, belum berbiaya murah begitu. Efektif dan efisien ini kan kaitannya dengan urusan yang berbelit-belit. Pemerintahan kita itu masih berkutat dalam hal-hal yang rumit begitu. Nah, ini bisa jadi karena tumpang tindihnya peraturan, ya, tumpang tindihnya peraturan. Ada 8.000 peraturan itu di tingkat peraturan pusat, belum lagi ditambah peraturan menteri, belum lagi ditambah peraturan daerah. Bahkan peraturan daerah itu berjumlah 15.000. Jadi untuk urusan perizinan itu seringkali tumpang tindih sehingga lambat begitu, tidak efektif dan menjadi mahal, tidak efisien. Kemudian pelayanan publik belum optimal. Nah, ini dia, pelayanan publik belum optimal karena apa yang dilakukan oleh pemerintahan ya di misalnya pemerintahan daerah, di dinas-dinas daerah itu belum mampu dirasakan secara maksimal, belum mampu menghasilkan kepuasan publik yang sangat baik ya. Ini karena cara kerja ya mempengaruhi sikap pegawai, itu mempengaruhi ketepatan waktu, itu mempengaruhi, sehingga pelayanan publik itu belum dirasakan optimal oleh masyarakat. Nah, ketiga inilah masalah birokrasi menurut Kemenpan RB. Ya mungkin menurut adik-adik sekalian ada lagi yang lain, itu disilahkan ya. Boleh nanti kita bicarakan atau menjadi bahan diskusi yang baru, boleh. Silahkan nanti disampaikan di forum diskusi kita di website e-learning Untan. Oke, tertutup. Apa faktor penyebab? Saya pindahkan dulu. Apa faktor penyebab? Gitu ya. Faktor penyebab terjadinya kelambatan birokrasi, masalah birokrasi tadi, apa faktornya? Yang pertama, faktor budaya ya. Faktor budaya. Masih kita lihat itu budaya korupsi sepertinya ya sudah terlembaga ya, sudah terlembaga dalam pemerintah begitu. Banyak istilah untuk istilah korupsi ini gitu. Ada uang administrasi namanya, ada uang pelicin, ada uang kopi, ada salam tempel, ada istilahnya amplop. Nah, istilah-istilah itu seperti lazim ya, seperti sebuah keharusan yang dilakukan oleh aparatur sipil negara terhadap masyarakat sebagai pengguna jasa layanan publik. Ini sepertinya menjadi budaya sepertinya ya. Kemudian ada lagi istilah budaya itu tadi dari sisi
aparaturnya gitu. Kemudian ada lagi budaya dari masyarakat itu sendiri, seperti budaya sungkan, tidak enak gitu kalau tidak memberi. Padahal pengurusan KTP itu gratis. Padahal mengurus kartu keluarga itu gratis. Banyak akte kelahiran gratis, administrasi kependudukan itu gratis ya. Tapi rasanya setelah selesai itu masyarakat itu tidak enak, sungkan kalau tidak dia memberikan uang gitu kepada pegawai tadi, aparatur tadi. Nah, ini faktor budaya yang berasal dari sisi masyarakat. Kemudian mekanisme kerja ya. Mekanisme kerja aparatur kita yang belum optimal ya, belum laju, belum kencang gitu. Seperti tidak ada target gitu. Jadi beda dengan swasta yang memiliki target ya. Sepertinya meskipun sudah secara tertulis itu ada target, tapi kelihatannya tidak gitu. Saya tidak tahu apakah laporan-laporan target itu bisa dimanipulasi. Padahal setiap pegawai memang harus ada target kinerja. Kemudian jatuh. Kemudian ini lagi faktor faktor budaya ya, faktor budaya. Faktor individu. Faktor individu ini merupakan bagian dari mentalitas dan moralitas pegawai itu sendiri gitu. Seringkali para pegawai itu merasa memiliki kesempatan mumpung masih memiliki jabatan ini, maka dia memperkaya dirinya, mencari keuntungan untuk dirinya dan kelompoknya gitu. Aji mumpung ya, mumpung sedang menjabat, mumpung sedang memegang sebuah kegiatan begitu. Itu faktor individu. Atau malah individu-individu dari aparatur itu, orang per orang itu, kalau dia jujur, itu seringkali dijauhkan, dikucilkan, tidak mendapat tempat. Gitu. Malah yang jujur itu bukan dia menjadi contoh atau role model, gitu. Malah dijadikan lawan, gitu, dijauhkan, dikucilkan, gitu. Karena dianggap tidak mampu bekerja sama dalam tanda kutip ya, bekerja sama ini yang dimaksud adalah kolusi, ya. Kolusi. Nah, itu faktor individu tadi. Kemudian faktor manajemen. Ya, struktur birokrasi kita itu masih sentralistis, hierarkis gitu. Sehingga harus ya tidak ramping, kira-kira begitu ya. Tidak ramping, sehingga harus melewati banyak meja hanya untuk mendapatkan sebuah perizinan gitu. Jadi masalah strukturnya harusnya perlu perampingan di situ ya. Kemudian seringkali keberhasilan birokrasi pemerintahan ya di sebuah unit pemerintahan itu dipengaruhi oleh kepemimpinan. Ya. Jika pemimpinnya itu bagus, baik, kredibel, maka unit yang dia pimpin itu bisa bagus gitu. Pegawainya takut gitu. Jadi ada faktor kepemimpinan. Harusnya kan bukan. Ya, harusnya para aparatur yang bekerja dalam khususnya bidang pelayanan publik itu jangan melihat siapa pemimpinnya ya. Harusnya menjadi budaya kerja, budaya kerja. Jadi sering faktor kepemimpinan juga penting
Kemudian